Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah melindungi dan memberkati kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat melakukan dengan penuh sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 bagian B. Tertulis demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengendarai motor lalu hujan tiba-tiba deras sekali, kita akan berusaha mencari tempat berteduh. Entah itu di warung Tegal, atau di bawah jalan layang, atau di bawah jembatan penyeberangan. Ketika hari panas terik, sinar matahari menyengat, kita mencari tempat berteduh juga. Biasanya di bawah pohon, atau kita membawa payung. Di Korea Selatan, pemerintahnya menyediakan payung besar di dekat lampu-lampu lalu lintas supaya setiap pejalan kaki bisa berteduh dari sinar matahari yang terik yang seakan mencubit kulit kita. Berbeda dengan hujan dan panas yang terik, di saat musim dingin dan hujan salju, kita akan mencari tempat berteduh yang hangat supaya tubuh kita tidak kedinginan. Dalam ayat ini saudara, Nabi Musa menyebutkan Tuhan sebagai tempat perteduhan. Kembali kita perhatikan Mazmur 90 ayat 1 bagian B ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Apa yang dinyatakan oleh Musa di sini bukan omong kosong, saudara, tapi sebuah pernyataan yang berdasarkan dari pengalaman hidupnya sendiri. Bagaimana penyertaan Tuhan membuatnya mengerti bahwa Tuhan adalah tempat perteduhannya. Selama 40 tahun, Tuhan menjadi tempat perteduhan bagi Musa dan semua bangsa Israel yang ada bersama-sama dalam perjalanan di padang gurun. Di siang hari yang panas, Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan. Dan di malam hari yang dingin dan gelap, Tuhan menaungi mereka dengan tiang api. Dan bukan hanya sekedar sampai di situ, tapi dalam setiap persoalan dan tantangan hidup, Tuhan menjadi tempat berteduh dari segala yang mengancam mereka. Tempat berteduh di sini bukan hanya sekedar tempat di mana kita berteduh dan menghindari panas atau hujan atau udara dingin, tapi tempat berteduh di sini juga punya arti sebagai tempat kediaman. Tuhan menjadi tempat kediaman kita, dan di dalam tempat kediaman ini ada perlindungan. Ibarat seperti rumah, ada dinding, ada tembok yang melindungi kita dari ancaman dari luar. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, saudara. Apa yang dinyatakan oleh Musa di sini hendaknya membuat kita semua mengerti bahwa rasa aman, rasa tentram, rasa tenang dan damai itu tidak kita dapatkan ketika kita gantungkan perasaan kita pada aset-aset lahiriah kita, pada rumah, harta kita. Perasaan aman itu tidak kita dapatkan kalau kita menggantungkan harapan kita kepada pemerintah. Pemerintah di dunia ini seharusnya menjadi tempat perteduhan juga bagi masyarakatnya, bagi warga negaranya. Tapi sayangnya banyak pemerintah yang masih memikirkan ego sendiri. Tapi ini jadi membuktikan akan kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak boleh menggantungkan harapan kita pada manusia, pada penguasa, pada bangsawan dan pada siapapun juga.
pengharapan kita, kebergantungan kita hendaknya hanya kepada Tuhan, yang adalah tempat perteduhan kita yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak terlantar di dunia ini karena ada Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita. Dia menjadi tempat istirahat dan tempat kita bernaung. Dan berbahagialah kita karena ketika kita ada dalam naungan Tuhan, maka kuasa perlindungan Tuhan akan selalu menjaga kita. Malam hari ini beristirahatlah dengan tenang dan dalam kedamaian, dalam sukacita, karena setiap kita yang percaya ada di dalam perteduhan yang aman, yang damai, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, tempat perteduhan kami. Dan ini bukan hanya sekedar kata-kata kosong, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah pengalaman, baik orang-orang di masa lalu, mereka yang percaya dan dipilih Tuhan, Musa yang Tuhan jadikan pemimpin bagi bangsa Israel, dan umat-Mu yang berjalan di padang gurun. Engkau menjadi tempat perteduhan yang nyata. Kami sungguh percaya pada saat ini pun kami memiliki tempat perteduhan yang aman, damai, tentram, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama, menyertai kami di dalam segala keadaan. Engkau perteduhan kami ya Tuhan, yang memberikan kami rasa aman, tenang dan damai senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami dalam tidur kami saat malam ini. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, nyatakanlah kuasa pertolongan jamahan, lawatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.